Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai yang ke-12. Judul renungan kita pada hari ini adalah tidak melekat pada materi. Setiap kali mendengar atau melantunkan lagu hati sebagai hamba, ingatan saya selalu tertuju pada sebuah ruang di rumah sakit. Tepat di hadapan saya terbujur kaku tubuh seorang teman sahabat karib yang baru saja meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Lagu itulah yang kami lantunkan untuk melepas kepergian teman kami yang akan diterbangkan di daerah asalnya untuk dimakamkan. Lirik lagu tersebut mengingatkan pentingnya memiliki pemahaman yang tepat akan kehidupan yang Tuhan berikan. Karena setiap manusia tidak membawa apa-apa saat masuk ke dalam dunia. Juga kelak ketika nanti meninggalkan dunia ini. Dalam surat berisi nasihat untuk Timotius, Paulus mengingatkan mengenai pentingnya hidup dengan rasa cukup. Sebagai bagian dari arti ibadah yang sejati, ayat 6 dan 8. Seorang yang mampu menjalani hidup dengan rasa cukup, niscaya tidak akan membiarkan hatinya melekat pada hal-hal materi atau segala sesuatu yang bersifat fana. Karena kelak semuanya itu tidak akan dibawa ketika ajal menjemput. Hal ini tidak berarti menjadi kaya secara materi itu berdosa. Tetapi kita diminta fokus pada hal-hal yang lebih esensi dan yang berdampak kekal. Allah lebih menghendaki hati kita melekat kepadanya karena dialah yang menciptakan kita dan kelak kita akan kembali kepadanya. Tak ada gunanya kita terobsesi atau melekatkan hati pada hal duniawi atau materi. Karena meski kita memerlukan materi untuk menjalani kehidupan di dunia ini, tetapi kelak semuanya itu tidak akan kita bawa untuk menghadap Dia. Hati kita tidak bisa melekat kepada Tuhan dan materi pada waktu yang bersamaan. Nah, renungan kita pada hari ini kita akan membaca dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 6 sampai 12. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam berbagai pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar daripada segala kejahatan adalah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Nah, kita baca ayat yang ke-6. Memang ibadah kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Nah, kata ibadah ini menurut Adam Clarke, itu ditafsirkan dalam bahasa Inggris itu godliness. Godliness itu artinya kesalehan. Jadi kesalehan di sini diartikan sebagai the true religion. Jadi the true religion is Christianity, kekristenan. Jadi dalam hal ini penafsir Adam Clarke berkata demikian. Sedangkan frase berikutnya disertai rasa cukup. Nah, ini ada 3 orang penafsir. Sekali lagi Adam Clarke mengatakan kata autarkeia itu berarti kecukupan. Jadi sufficiency. Kemudian Vincent berkata, autarkeia adalah kecukupan diri sendiri secara batin. Ditambah ya, sufficiency-nya itu secara batin. Bertentangan dengan hal-hal yang bersifat kekurangan atau keinginan terhadap hal-hal lahiriah. Ini bertentangan. Jadi cukup secara rohani, tidak memikirkan hal-hal yang bersifat lahiriah. Nah, kalau kata Calvin mengatakan bahwa
Dengan kecukupan itu artinya bahwa orang-orang saleh pada waktu mereka tidak mengingini apapun, tetapi puas dengan keadaan mereka yang rendah atau hina, telah mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi memang orang-orang pada waktu itu bukan dipuaskan berdasarkan harta yang berlimpah. Karena memang mereka tidak punya harta berlimpah. Dan kalaupun mereka punya, memang sebenarnya yang bisa memuaskan manusia memang bukan harta yang berlimpah. Ya, saudara-saudara tahu bukan? Ada banyak artis mungkin di Korea atau Jepang tidak puas, dibully, di medsos, bunuh diri, terjun dari apartemen. Banyak yang seperti itu kan? Padahal mereka kurang apa? Punya uang segalanya. Apartemen mungkin tidak punya 1, 10 mungkin punya itu. Tapi apakah itu bisa mengisi kekosongan hati mereka? Apakah itu bisa menjadi solusi atas keberdosaan? Apakah mereka sadar bahwa materi itu hanya sarana untuk orang itu bisa berkarya dalam kerajaan surga? Mereka tidak pernah memikirkan hal-hal seperti itu. Karena di dalam dunia ini yang mereka kejar adalah materi, materi, materi. Ketika mereka sudah mendapatkannya semuanya, mereka merasakan kekosongan, kekosongan demi kekosongan. Saya tidak tahu apakah Anda merasa demikian. Mungkin Anda sudah ada di puncak karirmu. Anda sudah berinvestasi di mana-mana, Anda adalah pengusaha yang sukses, yang luar biasa besar. Pengaruhmu ada di jaringan di mana-mana. Bahkan tidak cuma di Indonesia, bahkan juga di luar negeri. Atau engkau sebagai YouTuber sukses, pengikutmu ada di mana-mana. So far it's okay. Tetapi pertanyaannya, ketika kita mensandarkan hidup kita pada hal-hal yang demikian, bukankah itu akan menjadi kekecewaan yang besar? Karena suatu saat, kalau followermu turun, engkau stres. Kalau misalkan cabang-cabang ada yang tutup, kena masalah pandemi COVID, pasti stres, ya itu wajar, pasti. Cuma pasti ada suatu hal yang positif ketika pandemi COVID ini terjadi. Apa itu? Hal-hal yang positif selama pandemi COVID terjadi. Ada banyak hal. Ada misalkan Anda lebih banyak bertemu dengan keluarga yang selama ini mungkin Anda tinggalkan. Ya, ada beberapa bisnis memang sukses. Ada yang berinvestasi untuk membuat masker misalkan. Ada yang berinvestasi untuk membuka pabrik hand sanitizer misalkan. Jadi ada hal-hal yang melalui pandemi ini, ada hal yang positif. Banyak yang negatif. Tapi tetaplah bersandar pada Tuhan. Terkadang kita jujur aja tidak mengerti kenapa ini harus terjadi. Ya, tapi itu yang terjadi. Mari kita lanjutkan lagi. Nah, ayat 7. Sebab kita tidak membawa suatu pun ke dalam dunia ini. Ketika kita meninggal, kita juga tidak bawa apa-apa keluar toh. Jadi sebenarnya kebutuhan kita itu apa? Gitu loh. Kebutuhan kita itu adalah ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ini kebutuhan primer. Ya. Karena kita tahu fakta ayat 7 itu tidak mungkin bisa dibantah. Oleh semua manusia dari golongan agama apapun tidak bisa dibantah. Karena kita datang tidak membawa apa-apa. Bayi oek-oek keluar gitu ya. Kemudian hidup beberapa puluh tahun di dunia ini. Meninggalkan dunia ini juga tidak membawa apa-apa. Jadi sebenarnya selama kita hidup di dunia ini memangnya untuk apa? Numpang lewat toh? Atau do something for the glory of God. For the kingdom of God. Apakah kita sudah berbuat sesuatu untuk kerajaan Tuhan? Jadi makanan dan minuman itu bukan sarana ya. Tapi tujuan. Fokus hidup orang percaya itu adalah kerajaan Tuhan. Kerajaan Allah. Bukan pada makanan dan minuman. Karena seringkali kita bekerja keras tujuannya untuk mendapat makanan minuman yang lebih enak. Tapi tanpa sadar. Makanan yang enak-enak seringkali banyak kolesterolnya. Tambah membuat kita tidak sehat, malah membuat kita semakin kesehatan turun, semakin nanti tidak produktif. Suatu ironi bukan? Orang Kristen tertentu
menggunakan Allah bahkan untuk mencapai kekayaan. Jadi ada jargon-jargon tertentu yang ikut Tuhan pasti sukses. Ikut Tuhan pasti kebutuhan ekonomi tercukupi dengan baik, bahkan berlimpah-limpah. Langsung nanti ngutip Yohanes 10 ayat 10 ya. Karena di dalam aku ada hidup dan kelimpahan. Wah itu ya. Langsung ditafsirkan lepas daripada konteksnya. Kemudian banyak orang berbondong-bondong ikut Kristus. Kemudian apa yang terjadi ketika mereka ikut Kristus? Ketika yang dijanjikan tidak ada, dijanjikan dalam tanda kutip ya. Tidak ada, mereka tetap miskin, mereka tidak menjadi kaya, akhirnya mereka kecewa, dan selama-lamanya tidak mau percaya pada Yesus. Padahal yang salah itu bukan kekristenannya. Yang salah ya jargon-jargon kekristenan itu, yang tidak benar. Atau ajaran-ajaran yang populer, yang ngawur-ngawur itu. Jadi, intinya begini ya. Uang itu hanya sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Kalau kita menggunakan uang itu sebagai tujuan, maka hidup kita akan binasa dan hancur. Pasti itu. Ayat 9 dikatakan, mereka yang ingin kaya, ya ini keinginan semua manusia ya. Mereka yang ingin kaya justru apa? Terjatuh ke dalam berbagai pencobaan. Nafsu hampa yang mencelakakan, menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara, ada berapa orang di sini yang pengen cepat kaya? Langsung cepat angkat tangan. Pengen cepat kaya, langsung angkat tangan. Gitu ya. Tapi ingatlah terhadap Anda yang pengen cepat kaya. Jalan instan, tidak mau bekerja keras. Pokoknya pengen enaknya sendiri. Tidak peduli kesusahan orang lain. Pokoknya orang lain boleh susah, aku tidak susah urusane. Orang lain susah, pokoknya yang penting aku kaya. Ingatlah Amsal 28 ayat 20 ya. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang apa? Ingin cepat menjadi kaya, tidak akan luput dari hukuman. Karena orang yang senangnya fast lane gitu ya, jalur cepat. Itu pengennya itu cepat kaya. Seringkali kecenderungannya menghalalkan segala cara. Nah kalau Anda sudah seperti ini, menghalalkan segala cara, pokoknya semua hukum dilanggar, ingin jadi kaya, suatu saat Anda akan kena batunya. Nah ini ya, 1 Timotius 6 ayat 10. Ayat ini sangat terkenal sekali. Karena akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Contoh banyak ya di koran atau di detik.com misalkan. Ada orang melakukan korupsi. Korupsi tujuannya pengen apa? Pengen cepat kaya. Pasti. Nanti kalau dicek antara pendapatan sama gaji, itu enggak cocok semua nanti di rekeningnya itu. Sama aset sudah enggak cocok semua itu. Karena apa? Hasilnya mereka dapatnya bukan dari investasi yang benar, bukan dari gaji ketika mereka bekerja, tetapi dapatnya adalah korupsinya uang rakyat. Ini yang terjadi. Atau yang di dalam dunia selebritis, prostitusi artis. Sekali kencan bayar 80 juta. Saya kencan 25 juta, 50 juta. Nah, ini kan berbahaya sekali. Kenapa kok mereka melakukan hal itu? Karena mereka cinta uang. Sehingga dari sini firman Tuhan jelas ya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman mereka. Atau yang ketiga, tidak peduli pada orang lain. Yang penting demi uang. Atau orang lain susah, gak ngurus. Pokoknya saya kaya. Seperti itukah saudara? Terhadap uang cintanya seperti itukah? Sehingga tidak peduli sama kebenaran, keadilan, semuanya tabrak semua. Saudara yang paling kalau Anda lihat video saya di pembukaan tahun baru itu ya, itu saya membahas tentang pemuda yang banyak hartanya yang mau mengikut Kristus. Ya. Jadi pemuda ini banyak sekali harta mau ikut Kristus. Tapi nggak bisa karena apa?
Sama Yesus disuruh jual seluruh hartanya. Karena Yesus tahu pemuda ini sangat terikat sama hartanya. Jadi begitu disuruh jual semua, maka yang terjadi adalah cemberut. Muka langsung berubah. Asalnya senyum 3 standar deviasi, sekarang tersenyum kecut. Gak tersenyum sama sekali malah. Nah, itu yang terjadi kalau orang terikat sama harta. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Selama hidup ini saudara cinta apa? Cinta Tuhan atau cinta uang? Bukan berarti enggak usah cari uang. Enggak. Cari uang perlu, enggak perlu. Firman Tuhan jelas ngomong, kalau orang enggak bekerja enggak usah makan. Jelas. Firman Tuhan juga sudah bilang, apa yang sudah Tuhan kasih talenta dalam hidupmu, engkau bertanggung jawab untuk mengembangkannya. Yes. Benar sekali hal-hal kayak gitu. Kita harus tanggung jawab terhadap talenta yang sudah Tuhan beri. Ada orang yang Tuhan berikan talenta berbisnis dengan baik. Gunakan itu untuk mencari uang. Yes. Tetapi ketika dalam prosesnya mencari uang, apakah Anda mengutamakan nilai-nilai kekristenan dalam caramu berbisnis? Ya apa tidak? Di dalam caramu memerintah, apakah Anda memiliki nilai-nilai kekristenan? Ketika engkau menghadapi suatu kasus, suatu permasalahan, apakah solusi yang engkau tawarkan dilandasi oleh nilai-nilai kekristenan? Iya apa tidak? Nah, jadi apa yang seharusnya kita kejar? Ayat 11 dikatakan gini. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah apa? Keadilan, ibadah, setia, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Saudara harus kejar, termasuk dalamnya ibadah. Saudara ada orang ya, yang selama 9-10 bulan ini, ketika dilakukan ibadah online, orang itu mampu loh, punya pulsa loh. Tapi ya malas saja ibadah online. Gitu jawabannya. Ya. Jadi ada beberapa orang tertentu yang tidak kejar untuk ibadah. Bahkan tidak beribadah selama 9-10 bulan. Merasa ibadah itu tidak penting sama sekali. Lebih penting untuk apa? Ya leha-leha, lihat TV, Instagram, YouTube-an, Netflix-an. Terus nggak tahu lihat bola mungkin. Kalau lihat bola malam ya. Tapi kalau misalkan ibadah biasanya kan pagi-pagi. Ya nggak tahu lihat acara TV, lihat acara jalan-jalan, tak apa. Gak ngerti karena mungkin nggak bisa jalan-jalan jadi sebagai pengobat rindu ya lihat orang lain jalan-jalan kan gitu. Saudara, saya tidak tahu berapa lama Anda tidak beribadah. Tetapi firman Tuhan hari ini jelas menegur. Kembalilah beribadah. Mumpung ini adalah tahun baru, tahun pemulihan, tahun di mana Anda bisa rekomitmen kembali kepada Tuhan. Jadi beribadahlah kepada Tuhan. Sekalipun itu untuk mungkin cuma ibadah online. Gak masalah. Tuhan tidak memandang itu ibadah online atau offline atau onsite atau apapun istilahnya. Tapi yang terpenting ketika beribadah, kau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan dan kau dipulihkan, engkau mengalami suatu perjumpaan, encountering with God. Suatu perjumpaan yang tak terlupakan. Ya, oke, beribadahlah kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan menyuruh kita tuh ngejar apa, sudah jelas. Dan di ayat 12 ini ngomong gini. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Jadi kita disuruh bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Jadi memang dunia ini ajang pertandingan. Bukan seperti Nika Ardila yang ngomong dunia ini panggung sandiwara, bukannya. Dunia ini adalah panggung sandiwara? Bukan. Ya, tadi kan sudah jawab bukan. Dunia ini adalah panggung pertarungan iman. Pertandingan iman. Kenapa? Karena untuk bisa menjadi seorang Kristen yang benar. Itu banyak sekali godanya di dunia ini. Banyak enggak karu-karuan wis. Ya. Dan itu seringkali membuat kita itu melenceng atau meleng dari Tuhan. Nah, ini yang harus kita berperang. Dimana setiap hari itu Anda bersaat teduh, setiap hari Anda mungkin berdoa kepada Tuhan, menyanyi, memuji Tuhan. Jadi mumpung ini masih tahun baru.
Masih tahun baru. Jadi masih awal pekan ini. Jadi mulai sekarang bertandinglah dalam pertandingan yang benar. Jangan sampai bertanding dalam pertandingan di medan yang salah gitu loh. Karena kita juga punya musuh rohani. Yaitu kadang bisa eksternal, kadang bisa juga internal. Kalau internal itu berhubungan dengan kemalasan kita, keengganan kita untuk beribadah online misalkan, ketidakmauan kita untuk melayani Tuhan sekalipun ini kondisi COVID. Saya lihat di beberapa Instagram atau apa itu, banyak orang yang musik di rumah kemudian digabungkan jadi satu. Luar biasa kan? Ini adalah suatu teknologi yang baik yang perlu dikembangkan. Jadi bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Jadi kalahkan daripada kemalasanmu, kalahkan daripada keenggananmu, kalahkan daripada rasa nyamanmu yang pengen dilayani terus menerus. Tapi berubahlah menjadi seorang yang melayani Tuhan, bukan mau dilayani. Itulah renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.